Winter bentar lagi datang dan udah waktunya kita ninggalin anime-anime yang rilis di fall tahun ini. Oleh karena itu, gue bakal nge-recap anime fall 2018 apa aja yang masuk kategori buat bacol dan anime apa aja yang layak buat ditonton secara bener. 頼むから外さんでくれよ。黙って。どこに撃っとる。Halo, gue Andres, selamat datang di Anime. Hari ini ngebahas anime terbaik dan terburuk di fall tahun 2018. Sebelum gue masuk pembahasan, gue cuma pengen ngasih tahu kalau di daftar ini kagak bakal ada Goblin Slayer sama Seishun Butayaro. Buat tuh anime terserah gimana pendapat lu aja. Yang jelas gue kagak suka anime yang terlalu hype sampai disembah-sembah, tapi isinya di luar ekspektasi. Yang pertama ada Akane Shasu Shoujo. 遥か時空の彼方より集いし旅人よ。昼と夜が混じり合う教会の番人よ。我らは空の主人にして時のしもべ。どうか導きたまえ。こなたならざるよすがえ。Nyeritain tentang para cewek yang tergabung dalam Crystal Radio Club yang pada dasarnya cuma klub sekolah biasa yang ngelakuin penelitian ke radio yang bisa dipakai buat ngedengerin frekuensi tersembunyi yang ada di dalam sebuah kristal. Tapi setelah mereka semua ngelakuin ritual agenda yang bisa bikin orang pergi ke dunia lain, akhirnya dengan perantara frekuensi radio plus pohon suci, mereka bisa ngejelajah ke berbagai dunia paralel dan ketemu sama macam-macam versi diri mereka sendiri yang lain di dunia itu. Lama-kelamaan, para cewek itu mulai sadar ada sebuah eksistensi jahat yang jadi ancaman hancurnya seluruh semesta dunia paralel. Eksistensi itu bernama Sang Raja Senja. Terus, para cewek tersebut diberi kekuatan khusus buat ngalahin Raja Senja dan bisa berubah jadi equalizer. Kasarnya kayak Power Ranger atau Kamen Rider gitu. Cuma, cara berubahnya lewat kaset Walkman atau piringan hitam. Akane Sasubare, Ideyo! Oke, jujur, scenery atau latar tempat di anime ini emang bener-bener digambar secara bagus banget. Hanya sayang, gambar karakternya kadang kebagusan dan jatuhnya malah kayak gini. Wait, tenang dulu, kagak semua adegan gambarnya nihil kayak gitu. Terutama pas di adegan pertarungannya. Dengan campur tangan CGI, Akane Shasu Shoujo punya adegan pertarungan yang mantep dan epic banget. Lagian kan mungkin nanti di versi BD-nya mah jauh lebih bagus. Gue suka banget sama tema plus konsep ceritanya anime. Meskipun ya endingnya udah lumayan ketebak, tapi tetap aja seru banget buat diikutin. Terus, gue juga suka sama sifat-sifat para karakternya. Seperti yang gue bilang tadi, berhubung di anime nyeritain tentang dunia paralel, jadi sifat-sifat para karakternya juga ada macam-macam. Kagak itu-itu doang. Dan hal tersebut bikin kagak ngebosenin. So, Akane Shasu Shoujo jadi anime pertama yang gue rekomendasiin banget buat lo tonton. Selanjutnya ada SSSS Gridman. Akses. Crash. Akses kono. Buster bola. Paha. Gridman, sebuah anime mecha rasa Ultraman. Ingat, gua kagak ngerekomendasiin anime gara-gara pahanya Neneng Rika, tapi karena cerita sama visualnya anime emang bagus banget. Dari pas gua nonton episode pertamanya, gua udah tahu gua bakal suka nih anime. Ceritanya berfokus ke seorang cowok SMA yang ngalamin amnesia ngedadak. Doi kagak inget apapun sama sekali. Namun tiba-tiba Doi ditakdirkan jadi dalam tanda kutip pilot dari Gridman, robot gede yang punya tugas ngemusnahin para kaiju, monster gede yang kayak di Pulau Ultraman gitu. Kasarnya konsep cerita nih anime emang bener mirip kayak Ultraman, cuma diisi sama para cewek SMA yang montok. Seriusan, animasi visual pertarungan antara monster penghancur lawan raksasa pelindung di anime Gridman stunning banget. Apalagi thicknya Paha Rika. Terus neneknya Akane juga lumayan. Biarpun baru-baru ini studio produksinya trigger kena masalah hak cipta gara-gara plagiatisme di sebuah adegan yang mirip di anime lain, anime ini tetap bisa terus mertahanin kualitasnya. なんなの。もうただのロボットじゃん。そんなんに私の怪獣は負けないから。 Terus ada Zombieland Saga. Hai Sakura. おわからん。人かまんこと。ゾンビバラせんことちゃらガイプかゾンビ。
Kalau musim kemarin kan udah ada anime tentang idol transgender. Nah, di fall tahun ini ada juga tema anime idol yang nyeleneh kayak gitu. Zombieland Saga, sebuah anime yang nyeritain tentang grup idol yang terdiri dari para zombie. Para cewek zombie itu berusaha jadi grup idol nomor 1, sembari nyembunyiin identitas mereka sebenarnya. Zombieland Saga punya cerita yang cukup ringan dan cocok banget buat jadi anime refreshing. Komedi yang disuguhin juga biarpun kagak gila-gila banget, tetap bisa bikin ketawa. Nah, yang jadi poin plus ini anime tuh ada di karakternya. Latar belakang sama sifat mereka masing-masing menarik banget. Ada yang mantan lacur lah, loli trap, mantan idol jadul, sampai mantan ketua geng motor. Terus gue juga suka sama sentuhan CGI pas adegan grup idolnya manggung. Daripada kamera nyorot penonton yang gak penting, yang malah ngasih lihat animatornya tuh malas ngegambar, Zombieland Saga ngasih lihat full semua nyanyian dan dance para cewek itu di adegan pas manggungnya. Kalau soal musik atau lagu di dalamnya sendiri, lu kagak perlu khawatir. Bahkan saking niatnya, denger-denger seiyunya sendiri sampai dilatih sama rapper profesional demi salah satu adegan yang ada di anime ini. そんなんではいそうですかってなるかバカハンドル握って死んだ私がゾンビのアイドルだアホかお前みたいに言いなりがいいなら私はあのまま寝てた方がマシだ Berikutnya ada Kazega Tsukuyo Fuiteiru sama Surune Kajemai Koko Kyudobo. 走るの好きか Berhubung dua-duanya anime tentang sport, jadi gua gabungin aja. Tema emang sama sport, cuma ada bedanya. Surune lebih ke filosofi keindahan olahraga tersebut. Sedangkan Kazega Tsukuyo ya kayak kebanyakan anime sport lain yang berfokus cuma ke olahraganya doang. Oke, jujur kalau soal visual Surune lah yang menang. Animasi, DOP sama latar tempatnya anime indah banget. Gua kagak bilang Kazega Tsukuyo jelek, cuma nih anime berdua punya kelebihannya masing-masing. Kelebihan Kazega Tsukuyo lebih ke animasi pas adegan yang banyak geraknya. なんて美しい貝 Kalau soal cerita sih, gua rasa agak sama alur ceritanya. Entah itu struggle yang dihadapin para atlet di sana, soal persahabatan, rivalitas, dan lain sebagainya. Kazega Tsukuyo nyeritain tentang persahabatan yang terjalin antara dua atlet lari yang baru ketemu. Kalau Surune nyeritain tentang seorang cowok yang udah ngerasa hampa dan gak mampu lagi ngelakuin olahraga yang dulunya Doi sangat cintai, yaitu panahan. Kemudian ada Tensei Shitara Slime Dataken. 私得意なんだよ結構すごいって評判なんだからこれは伝説の Pas gua nonton anime, vibe overlordnya tuh kerasa banget. Entah itu di tokoh utamanya yang overpowered lah, sistem cerita yang berbasis RPG, dan lain sebagainya. Isekai di anime ini emang bukan game kayak di Overlord, tapi lebih mirip kayak Konosuba kalau kata gua mah. Nah, selain Overlord, gua juga ngerasain hawa Konosuba dari anime ini. Oke, iya gua tahu, Tensei Shitara emang kagak sesomplak dan seedan Konosuba, tapi suasana di dalamnya mirip banget. Kasarnya ya kayak Konosuba versi serius. Entah kalau lu mah, tapi kalau menurut gua anime ini yang jadi anime terbaik dan yang jadi favorit gua di musim ini. でかいいや丸見えってのはそういう意味じゃないぞ誤解する Inti ceritanya sih berfokus ke seorang perjaka berumur 37 tahun yang mati ketusuk gara-gara nyelamatin temennya. Nah, kemudian Doi bereinkarnasi kembali ke Isekai sebagai Songgok Slime. Wait, jangan salah, ternyata slime versi Doi ini adalah makhluk paling kuat di dunia sana yang kagak bakal hancur meski digimanain juga. Dan satu lagi ada Irujuku Sekai no Ashita Kara. 月城俺書くから今書いてる絵出来上がったら
月城に見てほしい。 Entah udah berapa kali gua ngerekomendasiin anime mulu ke lu semua, tapi ini anime emang bener bagus. Ceritanya yang melankolis dicampur sama gejolak batin para anak BG yang masih pada labil. Visualnya yang bisa bikin kentut jadi indah, bikin mood rekreasi estetika di anime ini jadi kerasa banget. Selain itu juga unsur drama di anime ini lumayan kental, dan gua rasa ini anime cocok banget buat dinikmatin sepenuh hati. Kagak ada adegan pertarungan lah, monster atau hal-hal berlebihan lainnya. Irojuku Sekai lebih menekankan pada konsep cerita mengenai makna kehidupan. Hitomi, seorang cewek yang kehilangan warna pada dunianya. Semenjak ditinggalin ibunya, Doi kagak bisa ngelihat warna-warni dunia lagi. Sifatnya jadi dingin dan kagak peduli sama sekitarnya. Nenek si Hitomi yang sadar akan hal itu, ngirim Doi ke masa lalu. Niatnya supaya si Hitomi bisa kembali ngerasain dan ngelihat indahnya dunia dengan berinteraksi dengan orang-orang di masa muda neneknya dulu. Tadaima. どうしたのひとみ。バスタオル取ってくるわね。さっき色が戻ったの。 So, sekarang gue bakal ngasih tahu lu anime apa aja yang paling gue benci di musim ini. Cuma ada 3 biji sih sebenarnya. Orega Sukena no Waimoto Dakedo Imoto Janai. Artnya kayak hentai dari tahun 2000. Pengen niru Oreimu tapi hasilnya nihil. Cerita tentang adik cewek yang pengen ikehan sama kakaknya yang idiot. Seru banget kan tuh cerita. えへへ、お兄ちゃんになでなでされるとポワーって幸せな気分になるんだよ。だからもっとなでなでしてほしいなって文をお前が書いたってことになるよな。 Conception, anime tentang bikin anak tapi bukan hentai, bukan ecchi, bukan buat bacol, kagak ada lucu-lucunya, kagak seksi, hot ataupun menarik. いいわよ、いつき。こっちは準備 OK よ。 Sora to Umi no Aida, heroinnya useless, berisik, nyebelin, dan sifat para cewek yang lain juga nyebelin banget. Cerita tentang ikan tapi malah ngurusin diskriminasi gender di dunia kerja. Pas gilirannya nangkep ikan, cuma ngurusin drama lebay yang biasa terjadi di antara grup cewek. Saling jealous lah, ngambekan, dan lain sebagainya. Kampret banget seriusan, padahal gua kira ini anime bakal bagus. Oke, segitu aja buat hari ini. So, kalau menurut versi lu sendiri, lu ngerekomendasiin anime apa di musim ini? Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari si anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gua review lagi? Toh gak ada yang lihat. Semoga lu enjoyin bisa nambah pengetahuan lu pada anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!